Sehingga bisa jadi sampai meninggal pun dia, di batu nisannya atau di salibnya tertulis dia tersangka. Sungguh sangat tidak adil, sungguh sangat tidak fair untuk status kemanusiaannya maksud saya. Harusnya kan nanti siapapun pengganti dia jangan jatuh ke lubang yang sama untuk kali kedua. KPK ini satu nama yang sangat populer kalau sampai ke kampung-kampung. Di desa-desa pun ini menarik ini. Di Lapo, di kedai kopi nih Pak Panggabean, ini cerita ini. Bahwa ternyata sejak tahun 2020 sampai 2023 capaiannya belum tercapai. Jawabannya pimpinan, kalau yang lain-lain banyak itu masih tetap berlanjut. Yang dimintakan fatwa itu khusus untuk Lukas, karena dia meninggal, putusan kasasi belum ada. Yang ada baru putusan PT. Apakah putusan PT ini bisa dipakai? Nah, ini pertanyaan juga. Jadi selama ini kami tidak pernah menanyakan kasus-kasus perkara, Pak. Kami tidak pernah ikut expose perkara karena kami tidak mau. Itu offside. Tugas Dewas itu mengawasi tugas dan wewenang KPK. Ada 6 yang tadi disebutkan dan itu menurut saya juga baik sekali. Tapi saya ingin masuk ke lesson learn-nya, pengalaman yang terjadi 5 tahun ini tadi yang sudah mau disebutkan. Misal, kalau kita baca dan setelah undang-undang ini direvisi waktu itu, KPK sudah bisa membuat atau menerbitkan SP3. Dan SP3 yang pertama itu justru diberikan kepada kasus obligator BLBI tanggal 31 Maret 2021. Dan sampai Januari 2024 ini catatan yang saya lihat, tapi nanti mohon dikoreksi kalau salah, 6 SP3. 6 SP3 itu yang rata-rata memang karena meninggal dunia, kemudian sakit berat yang nggak mungkin lagi dilanjutkan perkaranya, atau putusan Mahkamah Agung yang sudah harus melepaskannya. Ini penting sekali saya tanyakan, dan apakah juga Dewas mengikuti, mengawasi ini, kaitannya dengan, saya ambil contoh ini, saya ambil contoh yang masih ingat dalam memori kita, kasus almarhum Lukas NMB. Oke, tentu kalau sudah meninggal berhenti. Tapi pertanyaan saya adalah turutannya, para saksi-saksi atau pihak-pihak lain atau aset-aset atau barang bukti yang sempat tersita atau penyidikan sedang berlangsung dan seterusnya. Ketika si pelaku utamanya atau almarhum Lukas NMB meninggal dunia, bagaimana nasib atau status dan keadaannya dari rangkaian kasus itu? Kita diamkan atau kita tunggu atau seperti apa nih? Di masyarakat bertanya-tanya ini. Si A, si B, si C mungkin sampai 50 saksi yang terus dipanggil, tapi kemudian ini meninggal. Bagaimana turutannya itu? Kalau bisa dilaporkan atau masuk tidak ini Pak pada laporan kita yang paling akhir tadi soal mana yang sudah ditindaklanjuti, mana tidak, yang evaluasi per 1 kali setahun itu jadi 6 bulan, dengan juga yang rapat 1 kali 3 bulan itu. Apakah soal-soal ini juga dibahas Pak? Dan bagaimana update-nya? Begitu, sehingga kita bisa mendapatkan lesson learn itu dan menjelaskan ke publik. Soal SP3 ini waktu itu kan ributnya bukan main. Perdebatannya luar biasa. Tidak boleh KPK membuat SP3, kira-kira begitu. Sehingga bisa jadi sampai meninggal pun dia, di batu nisannya atau di salibnya tertulis dia tersangka. Sungguh sangat tidak adil, sungguh sangat tidak fair untuk status kemanusiaannya maksud saya. Tentu ini menjadi perhatian dan concern kita pada pengawasan Dewas. Sampai nggak ke situ Pak Tupak ketika masuk tadi ke wilayah itu. Yang kedua, saya selalu melihat kalau Dewas mengawasi KPK,
kita juga fungsi pengawasan. Pengawasan kan paling enak lihatnya ketika has been done gitu. Yang saya sebut lesson learned. Setelah 5 tahun berjalan, apa dia rupanya? Oh, kurang ini begitu. Nah, lesson learned tentang ini. Katakan OTT. Katakan ada satu case korupsi, sebutlah A. Selesai ini. Tentu sampai tuntas KPK harusnya ada lesson learned kepada pelaksana lainnya. Misalnya kalau ini di satu kantor kegubernuran kena satu, harusnya kan nanti siapapun pengganti dia jangan jatuh ke lubang yang sama untuk kali kedua. Pertanyaan saya dan pikiran saya harusnya ada, setelah kasus ini ditutup karena sudah selesai dan dieksekusi kasus itu, maka harusnya apakah ini ke pencegahan atau monitoring agar tidak terjadi lagi dan tidak terulang, maka inilah yang harus Anda lakukan, kata KPK kepada penyelenggara negara. Ada ndak itu, Pak, yang lesson learn ini? Dan ketika lesson learn itu dilakukan, atau saya baliklah, ketika penuntutan selesai menjalankan tugasnya dan dieksekusi, adakah laporan kedeputian ini kepada pencegahan atau monitoring agar jangan lagi dilakukan hal yang serupa? Itu lesson learn yang saya mohon penjelasan ini, Pak. Berikutnya, ini memang saya setuju dengan Pak Trimet, kami semua, Pak, membaca, menonton di televisi, ini memang puncak dari pertarungan power lah kalau mau disebut gitu ya. Karena dulu misalnya kasus cicak buaya itu dari dalam keluar. Ini betul-betul di dalam ini, ketika satu lembaga baru untuk ngawasi itu lalu kemudian sedemikian rupa. Sesungguhnya apa yang terjadi, Pak? Sampai kok seperti itu? Apakah benar-benar memang sudah melampaui batas itu? Sampai harus seperti itu. Nah, ketika dilaporkan, Dewas akan mengambil keputusan sampai, kalau saya koreksi kalau saya salah, sampai hari ini tertunda pembacaan putusan itu. Apa yang membuat atau dasar tertunda? Misalnya begitu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang di masyarakat pun ditanyakan kepada kita. Ini KPK ini satu nama yang sangat populer kalau sampai ke kampung-kampung. Di desa-desa pun ini menarik ini. Di Lapo, di kedai kopi nih, Pak Panggabean, ini cerita ini. Dan diskusinya panjang sekali, akhirnya kita-kita yang ditanya, kau yang ngawasi, bagaimana, apa yang terjadi? Kira-kira begitu. Nah, hari ini tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa. Lalu, saya setuju sebenarnya apa yang dilakukan Dewas ini, yaitu rapat per 3 bulan sama rapat yang 6 bulan. Karena memang perintah kan minimal 1 kali setahun tadi itu. Menarik itu. Cuman memang pimpinan saya agak kaget juga tadi, kita nggak pernah dapat, Pak, yang 4 itu. 4 tahun itu. Padahal menurut kita ini penting sekali dalam rangka double pengawasan ketika kami mengawasi atau meraker dengan KPK itu sendiri. Benar tadi, Pak, kalau KPK memaparkan program kerja kami tahun ini, KPI-nya adalah ini, Key Performance Index-nya ini, targetnya ini sekian, tercapai ini sekian, dan seterusnya. Memang begitu membuat rancangannya. Nah, hari ini kita diberitahu bahwa ternyata sejak tahun 2020 sampai 2023 capaiannya belum tercapai. Jadi kan di sini yang mau kita dorong ke sinergitas itu. Karena itu pimpinan, saya kira kalau Dewas bikin sekali 3 bulan, ya di Komisi 3 juga sebegitu. Begitu selesai Bapak minggu ini sekali 3 bulan dengan di sana, sudah langsung kemari saja. Jadi efektivitas pengawasan itu menjadi bagus, cross checknya. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan ini karena memang bagus tapi ujungnya kami tidak tahu, yaitu divisi monitoring, tim monitoring memonitor agar dia bagian dari pencegahan dan kemudian hasilnya itu disampaikan kepada presiden. Dan kemudian itu dianggap bukti permulaan kalau dia tidak dijalankan. Laporan-laporan tim monitoring sebagai kajian itu menurut kami bagus sekali.
Misalnya divisi monitoring tentang perkebunan. Perkebunan kita adalah perkebunan yang luar biasa, 14 perkebunan dan penyumbang devisa paling konsisten sejak awal kemerdekaan sampai sekarang gitu. Dan itu aset yang luar biasa besarnya dengan HGU-nya dan seterusnya. Tapi ada masalah, misalnya Panggabean di kampung kita itu PTPN 2 ex HGU-nya kan nggak bisa lagi diperpanjang. Segala lahan-lahan itu sekarang di Sumatera Utara di tempatnya Bang Trimet ini jadi masalah terus. Padahal itu aset terbesar itu yang mau kita. Nah, akhirnya monitoring ini membuat kajian. Apa kajiannya? Kan begitu ya Pak ya, dan seterusnya. Nah, bagaimana hal-hal monitoring yang dilakukan teman-teman KPK juga diawasi oleh Dewas. Itu saja pimpinan, poin-poin penting di saya. Tapi yang saya mau mintakan adalah lesson learn. Selama tahun kelima ini kita menjalankan Dewas ini, soal SP3, soal monitoring, soal dampak dari SP3 karena meninggal si tersangkanya, akibatnya kepada yang terikut dalam satu kumpulannya, atau lebih telak lagi, apakah langsung berhenti di situ pengembangannya. Kan selalu kita dengar di media, ini adalah hasil pengembangan, tapi berhenti nih ketika yang ini meninggal. Ini bagaimana di sini dia ditemukan, padahal dia bukan yang utama, tapi pengembangan ditemukan dia. Tapi karena ini, tapi yang pertama ini lalu kemudian meninggal. Gimana ini statusnya? Pak Hinca tentang SP3, mungkin saya bisa silakan siapa nih, Bapak atau saya juga. Baik, nanti saya tambahkan, Bu. Ya, baik Pak Ketua, terima kasih, kami izin melanjutkan. Kalau pertanyaan mengenai SP3 Pak, jadi kami itu memang juga melakukan pemantauan terhadap perkara-perkara yang sudah lama Pak, yang lama tidak berjalan dan mandek. Itu kami lakukan pemantauan, sehingga tadi Bapak sampaikan bahwa sudah kurang lebih 6 SP3 yang terbit. Ya, itu memang kami dorong, kalau memang sudah tidak bisa diproses lagi ya udah. Kan toh itu ada ketentuannya di dalam undang-undang. Nah, menyangkut kasus Lukas NMB Pak, itu juga sudah menjadi bahan rakorwas kami yang terakhir. Kami menanyakan juga mengenai kelanjutan perkara Lukas NMB. Pada waktu itu jawaban dari pimpinan adalah bahwa pada waktu proses kasasi yang bersangkutan meninggal dunia Pak, sehingga yang baru ada adalah putusan pengadilan tinggi, sehingga ini sedang diminta fatwa ke Mahkamah Agung bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian sehubungan dengan perkara Lukas NMB ini ada juga perkara lain juga yang sedang dalam proses Pak. Mungkin itu singkatnya Pak. Dari Pak Hinca ada juga lesson learn. Itu dilakukan di KPK. Itu nanti dilakukan oleh pencegahan. Jadi penindakan akan mengirimkan hasilnya kepada pencegahan. Pencegahan kemudian membuat program-program agar jangan terulang kembali. Salah satu program yang menonjol di pencegahan tentang ini itu paku integritas. Paku integritas, di situ diundang eselon 1, bahkan pejabat-pejabat daerah. Di situ dibahaslah mengenai kasus-kasus supaya jangan terjadi. Jadi itu benar dilakukan. Apakah Dewas juga ikut melakukan pemantauan? Bahkan bukan Dewas melakukan pemantauan, Dewas diminta lagi untuk menjadi narasumber di dalam kegiatan paku integritas itu. Bapak ingin bertanya, sesungguhnya apa sih yang terjadi? Kenapa sampai terjadi penundaan putusan? Nah, itu ceritanya pimpinan yang terkait kepada dugaan pelanggaran etik melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian juga melakukan judicial review di Mahkamah Agung. Selain daripada melaporkan Dewas ke Bariskim. Di dalam persidangan tata usaha negara, mereka mengajukan putusan sela. Minta supaya persidangan etik itu jangan dilanjutkan, menunggu hasil putusan Tun. Serta-merta Hakim Tun mengabulkan. Padahal kami sudah siap untuk membacakan putusan. Pada hari yang sama itu kami menerima penetapan dari Hakim Tun yang mengatakan, memerintahkan
supaya kami menunda. Oleh karena itu, untuk menghormati peradilan Tun itu, ya kami tidak membacakan putusan, kami tunda. Sampai sekarang masih berlanjut perkara tata usaha negaranya itu. Kami memberikan kuasa kepada Jaksa Agung, Kejaksaan untuk mewakili kami di dalam persidangan Tun itu. Tetapi kalau untuk judicial review kami hadapi sendiri. Sekarang juga masih berlangsung. Itu mengenai itu, Pak. Berikut juga Bapak bertanya mengenai soal kajian monitoring. Apakah Dewas memonitor ini? Iya. Kami melakukan pemantauan juga terhadap beberapa kajian-kajian yang telah dibuat oleh Direktorat Monitor. Yang terakhir ini adalah kajian mengenai apa, Bu? Mengenai PN Timah. Ini yang terakhir, kami juga memantau itu apakah kajian itu bisa dilaksanakan oleh PN Timah atau di mana ada kelemahan-kelemahan daripada kajian yang dilakukan oleh Direktorat Monitor itu. Kami lakukan pemantauan. Jadi dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK itu, selain kami melakukan rapat koordinasi pengawasan, kami juga melakukan pemantauan. Pemantauan itu ada dua, pemantauan melalui dokumen-dokumen, melalui dashboard di atas meja, ataupun pemantauan turun ke lapangan. Umpamanya terhadap barang-barang, benda-benda sitaan, barang rampasan yang belum berhasil dilelang. Cukup banyak. Kegiatan koordinasi dan supervisi itu juga kami pantau. Kami juga turun ke kejaksaan dan ke kepolisian, mendorong terbitnya PKS untuk koordinasi dan supervisi, baik kepolisian maupun ke kejaksaan. Itu kami lakukan. Jadi untuk koordinasi ini juga kelupaan saya menjawab Pak Beni datang. Koordinasi ini Pak dan supervisi ini kami lakukan juga pemantauan. Apakah koordinasi dan supervisi yang laporannya kami terima benar-benar bisa dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, baik di daerah maupun di pusat. Ini kita kerjasamakan juga dengan aparat, kalau di kejaksaan dengan Jampisus, kalau di kepolisian dengan Barreskrim, Subdit Tipikor. Kami turun sama-sama. Jadi selain daripada rapat koordinasi, kami juga melakukan pemantauan. Itu jawaban kami. Pimpinan bisa sedikit pimpinan? Ya. Sedikit aja. Pak. Terima kasih Pak Panggabean, Ibu Ho, tadi masih tanggung buat saya. Ya. Kan tadi minta fatwa KPK ke Mahkamah Agung karena berhenti di situ. Kita tidak tahu fatwanya apakah untuk almarhum atau yang saya tanyakan, kan ada banyak kasus turunannya tadi yang jadi tersangka itu, Pak. Berhenti gak dia? Atau dilanjut? Karena yang ini tadi, misalnya si penyuapnya dan seterusnya gitu. Padahal yang disuap ini tadi sudah meninggal, Pak. Mohon penjelasannya, Pak. Jadi setelah kami tanyakan kepada pimpinan melalui rapat koordinasi pengawasan, jawabannya pimpinan, kalau yang lain-lain banyak itu masih tetap berlanjut. Yang dimintakan fatwa itu khusus untuk Lukas, karena dia meninggal, putusan kasasi belum ada. Yang ada baru putusan PT. Apakah putusan PT ini bisa dipakai? Nah, ini pertanyaan juga. Pimpinan setengah menit aja pimpinan. Ya, menarik ya? Ya, ini menarik ini. Tadi pertanyaan saya masih lanjutan yang tadi, Pak. Ya. Dan justru maksud saya tadi ke situ yang sampai barang bukti dan seterusnya. Saya mau bikin ilustrasi. Kalau pohon besar punya banyak dahan sampai ranting, sampai bunga dan buah, tiba-tiba pohonnya mati. Apakah dahan, ranting dan buah tidak mati? Ini Prof. Seno Aji bisa kita diskusi ini. Dalam konteks ketika telah meninggal ini,
ke belakangnya itu tadi. Yang berakibat pada ke belakangnya ini menjadi statusnya tidak pasti. Baik tadi yang soal uangnya dan seterusnya. Itu tadi yang saya mau katakan. Sehingga pandangan saya harusnya jikalau yang utama batangnya mati, maka ke belakangnya itu tadi harusnya Mati juga. mati juga. Ini pikiran saya. Yang kedua, tadi misalnya diambilkan ambil perkara dari luar masuk ke dalam. Ini dalam beberapa hari ini populer ini naturalisasi. Apakah juga itu bagian dari naturalisasi? Misalnya mengambil perkara itu taruh di sini. Poin kita adalah mencegahnya atau mengeceknya syarat-syarat mengambil itu supaya tidak terjadi asal ambil tapi kemudian dia berhenti. Pimpinan itu saja yang saya mau buatkan pandangan saya. Apakah teman-teman Dewas setuju dengan pandangan saya? Terima kasih. Pak Eja, saya sependapat dengan Bapak juga. Memang harusnya ada kepastian ini, yang ekor-ekornya ini. Mau berapa lama? Tapi kami dari Dewan Pengawas hanya bisa bertanya. Jawaban mereka ini masih ada pengembangan kasus yang lain. Kami tidak bisa mencampuri, Pak. Jadi kami tidak bisa bertanya, coba tolong digelar dulu. Itu tidak bisa. Udah offside kami di situ. Jadi selama ini kami tidak pernah menanyakan kasus-kasus perkara, Pak. Kami tidak pernah ikut expose perkara. Karena kami tidak mau. Itu offside. Gitu, Pak. Jadi kami tanyakan itu. Yang Bapak maksud itu kami tanyakan. Dahan-dahannya ini bagaimana? Jawabnya akan masih pengembangan. Ada perkara lain gitu. Saya rasa gitu, Pak, jawabannya.